Nah, sekarang kita masuk operasi pengolahan citra yang dilakukan pada tahap preprocessing, yaitu namanya image enhancement. Ya, image enhancement. Image enhancement ini secara harafiah artinya enhance itu artinya memperbaiki, namanya ya, di enhance atau diperhalus namanya ya, atau diperbagus gitu ya. Itu nama enhancement. Oke, ya. Image enhancement ini diartikan sebagai perbaikan kualitas citra, ya. Tujuan image enhancement adalah untuk memperoleh citra yang lebih sesuai digunakan untuk aplikasi lebih lanjut. Jadi kalau misalnya nantinya kita akan membuat sebuah aplikasi computer vision, maka citra yang akan kita gunakan atau yang kita gunakan untuk pendeteksian objek di dalamnya itu biasanya mengalami operasi preprocessing yang berupa perbaikan kualitas, ya. Jadi tujuan untuk memperoleh citra yang lebih baik yang nantinya akan diproses pada aplikasi yang lebih lanjut. Jadi merupakan sebuah proses awal di dalam pengolahan citra, pre-processing namanya. Nah, mengapa memerlukan image enhancement? Karena umumnya citra yang ditangkap oleh sensor itu umumnya mengandung derau, ya, noise. Atau citranya karena pencahayaannya kurang bagus, hasilnya citra terlalu terang atau gelap. Atau kameranya bergerak, objeknya bergerak, maka gambarnya kabur, citranya kurang tajam. Atau misalnya ada cacat saat akuisisi citranya, misalnya lensanya cacat, sehingga objeknya malah blurring, atau backgroundnya blurring. Atau objeknya bergerak, kamera bergerak, motion blurring gitu. Atau misalnya juga gambarnya mengalami distorsi geometrik. Jadi kita mau memotret Monas gitu ya, kok gambarnya miring. Motret misalnya suatu gedung pencakar langit, kok gambarnya tidak terlalu bagus gitu ya, ada semacam distorsi seperti itu. Nah, maka kita melakukan namanya image enhancement. Nah, ini contoh-contoh citra yang mengandung noisy image. Ini citra dengan kontras terlalu gelap. Nah, ini motion blur ya. Jadi objek yang bergerak atau yang ngambil fotonya bergerak seperti itu. Nah, karena itu citra-citra seperti ini harus kita perbaiki kualitasnya. Nah, misalnya kalau kita akan membuat aplikasi Comvis untuk melakukan pengenalan wajah seperti ini ya, mengenali ini wajah siapa ini. Nah, ini wajahnya mungkin saat diambil oleh kamera terlalu gelap seperti itu ya. Kan ini dark face image. Atau gambarnya terlalu terang seperti ini gitu ya, sehingga karena lampunya di sini terlalu banyak cahayanya sehingga gambar platnya di sini itu kurang tajam seperti itu. Oke. Berdasarkan kita melakukan operasi image enhancement ini apakah langsung memproses nilai-nilai pikselnya atau nilai-nilai piksel itu kita transformasi terlebih dahulu ke dalam suatu nilai frekuensi. Maka berdasarkan ranah operasinya, metode-metode untuk image enhancement itu kita kelompokkan menjadi dua kategori. Pertama adalah image enhancement dalam ranah spasial. Kalau dalam ranah spasial, artinya kita langsung menggunakan nilai-nilai piksel itu, ya, yaitu nilai-nilai keabuan atau nilai intensitas piksel tersebut kita operasikan, ya, dan hasilnya adalah citra dalam ranah spasial juga. Jadi kata-kata spasial itu maksudnya artinya citra itu dinyatakan dalam koordinat ya, koordinat x, y ya. Ini ranah spasial namanya. Nah, yang kedua adalah image enhancement dalam ranah frekuensi. Nah, jadi citra tersebut yang semula dalam ranah spasial kita transformasi ke domain frekuensi. Hasilnya sebuah matrik baru, nah, tapi matrik ini tidak dalam bentuk koordinat x, y, tapi dalam frekuensi U dan V seperti itu. Ya. Kemudian dilakukan operasi ya terhadap matrik dalam domain frekuensi ini. Ya, dengan suatu fungsi R. Nah, selanjutnya karena kita tuh citra yang kita persepsi itu adalah citra dalam ranah spasial, selanjutnya dilakukan operasi transformasi inverse. Jadi tadinya transformasikan dari spasial ke frekuensi, sekarang kita transformasi balik dari frekuensi ke spasial.
Itu. Nah, oleh karena itu dikenal namanya dalam ranah spasial dan ranah frekuensi. Nah, yang kita bahas sekarang itu adalah dalam ranah spasial. Ya. Metode-metode image enhancement dalam ranah spasial itu dilakukan dengan memanipulasi secara langsung piksel-piksel dalam citra. Sedangkan metode-metode image enhancement dalam ranah frekuensi dilakukan dengan mentransformasikan citra terlebih dahulu dari ranah spasial ke ranah frekuensi, nah baru kemudian kita manipulasi nilai-nilai frekuensi tersebut. Nah, masing-masing ranah operasi itu digunakan untuk tujuan spesifik, karena tidak semua perbaikan citra dapat dilakukan dalam ranah spasial. Jadi contohnya kalau citranya mengalami gangguan, ya gangguannya itu spesifik terhadap frekuensi pada gambar tersebut, maka lebih tepat diperbaiki dalam ranah frekuensi. Ya. Nah, metode dalam PPT ini membahas metode image enhancement dalam ranah spasial terlebih dahulu ya. Nanti dalam frekuensi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, metode dalam ranah spasial ini inputnya adalah citra F dan outputnya citra G. T adalah operator terhadap F, ya, operator terhadap F ini. Nah, transformasi T terhadap citra F X, Y menghasilkan citra G X, Y. Keduanya dalam ranah spasial. Dan T ini, ya, fungsi atau operator T ini operator ya, operator atau fungsi atau apalah namanya ya, atau transformasi. T ini bisa beroperasi pada satu piksel, artinya yang dioperasikan itu hanya piksel tunggal, atau terhadap sekelompok piksel bertetangga, atau terhadap keseluruhan piksel citra. Oleh karena itu, metode ranah spasial ini dapat dilakukan baik pada aras titik, aras lokal, atau aras global, gitu ya. Kalau aras lokal, artinya kita memanipulasi piksel tunggal tanpa bergantung pada piksel-piksel tetangganya. Jadi piksel ini kita manipulasi, ya, hasilnya adalah citra yang baru, ya. Nah, jadi Gx, Y sama dengan T, Fx, Y, dan ini hanya operasi pada satu piksel tunggal saja. Kalau pada aras lokal, ya, kita dalam melakukan mentransformasikan menggunakan operator T ini beroperasi pada piksel-piksel tetangga. Nah, jadi kita akan mentransformasikan piksel yang ada di sini nih. Nah, tetapi nilai piksel yang baru diperoleh dari dengan menggunakan piksel-piksel tetangganya. Seperti hanya konvolusi kan? Untuk konvolusi itu kan akan menggunakan piksel-piksel tetangga seperti ini. Kalau pada aras global, nah maka T ini akan menggunakan seluruh piksel yang ada dalam gambar ini, dalam citra ini, ya, Gx, Y sama dengan Tf, Y. T beroperasi pada seluruh piksel. Nah, proses-proses yang termasuk ke dalam perbaikan kualitas citra itu banyak ya. Pertama, pengubahan keseluruhan gambar atau image brightening. Kedua, citra negatif, ya, image negatif. Ketiga, peregangan kontras stretching. Pengubahan histogram, pelembutan citra, penajaman, pewarnaan semu, pengubahan geometri, dan sebagainya. Nah, ini akan kita bahas semuanya nanti, tapi tidak semuanya dalam satu PPT ini. Tapi dalam kuliah-kuliah selanjutnya nanti akan kita bahas yang lain-lainnya. Nah, oke. Nah, pemrosesan dalam aras titik itu artinya kita hanya memproses pada piksel tunggal saja. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nilai keabuan atau nilai keabuan citra tersebut dari 0 sampai L-1, ya, maka dengan transformasi T terhadap nilai R terhadap nilai keabuan ini, nilai keabuan R ini kita transformasi dengan atau kita operasikan dengan transformasi dengan operator T menghasilkan nilai S yang baru seperti itu, ya, nilai S yang baru. Tinggal dinyatakan S sama dengan T ini terhadap T ini operator terhadap R, ya. Jadi R itu menyatakan variabel menyatakan nilai grayscale Fx, Y, sedangkan S itu variabel menyatakan nilai grayscale Gx, Y. Nah, contoh-contoh image enhancement dalam aras titik, yang pertama adalah operasi pencerahan citra atau image brightening. Nah, kita buat yang pertama ya, pencerahan citra. Jadi kalau kita punya citra yang agak gelap, maka kita dapat memperbaiki brightness-nya, kecerahannya, dengan menambahkan atau mengurangkan pada setiap pixel itu suatu nilai konstanta. Nah, jadi kalau misalnya nilai pixel yang lama adalah S, kita tambah dengan B,
hasilnya nilai piksel baru. Jika B ini nilai positif, maka kesenjangan citra bertambah. Jika negatif, kesenjangan citra berkurang gitu. Ya. Nah, akibat menambahkan nilai piksel ini dengan suatu konstanta B, maka ada kemungkinan hasil penjumlahan ini lebih besar dari nilai keabuan maksimum atau lebih kecil dari nilai keabuan minimum. Oleh karena itu kita lakukan operasi clipping. Ya. Jadi jika R tambah B ini lebih besar dari 255, maka kita potong menjadi 255. Kalau kecil dari 0, maka kita nyatakan sebagai 0. Contohnya seperti citra Zelda ini. Nah, jadi saya akan demokan ya dengan MATLAB saya ini. Nah, saya tadi udah menjalankan MATLAB ya. Di mana MATLAB ini? MATLAB-nya udah saya jalankan tadi. MATLAB di manakah engkau? Oh, sepertinya belum ya. Ya, nah, saya pakai MATLAB. Kemudian saya pilih foldernya di sini. Foldernya ada di sini. Nah, ya di sini foldernya. Ya. Nah, di sini saya punya citra banyak sekali ya. Misalnya saya ambil yang tadi contohnya Zelda ya, citra Zelda. Ada nggak Zelda saya di sini? Oh, ada Zelda BMP. Oke, ya. Nah, saya baca dulu citranya ya. F sama dengan Imrit Zelda BMP. Nah, itu. Sekarang saya show saya tampilkan F. Ya, nah ini ya citranya, ini citra Zelda-nya. Nah sekarang kita akan membuatnya brightness lebih cerah ya. Maka itu saya lakukan, saya hasilkan citra baru yaitu F, saya tambah dengan 100. Nah artinya apa ini? Artinya setiap nilai pikselnya saya tambah dengan 100 begitu ya. Nah sekarang saya tampilkan ya, saya tampilkan show EG ya. Nah lihat gambarnya sekarang menjadi lebih itu ya, lebih bandingkan ini ya, ini yang pertama, yang kedua. Ini karena kita menambahkan nilai piksel dengan sebuah 100. Nah, sekarang kalau kita kurangi apa yang terjadi misalnya ya. Kalau misalnya saya punya H sama dengan F dikurang 100. Maka yang terjadi itu adalah penurunan kecerahan ya. Show H. Nah ya, gambarnya menjadi seperti ini. Jadi kecerahannya menjadi turun gitu ya. Itu yang namanya operasi pencerahan namanya ya, image brightness. Ini saya tambahkan 100. Nah selain dengan menggunakan rumus ini tadi ya, yaitu S tambah B, bisa juga kita menggunakan operasi pencerahan itu dengan menskalakan, dengan mengalihkan dulu S itu dengan sebuah konstanta A ya, lalu tambah dengan B ya. Jadi misalnya nilai piksel yang baru itu adalah 1,2 kali R ya, R ya, sedangkan B-nya 0 ya, B-nya 0 ya, atau 0,5 dikali R gitu ya. Maka kalau kita nyata sebagai fungsi operator T sebagai garisnya, ini persamaan garis 1,2 R. Ini persamaan garis 0,5 R. Gitu ya. Nah, azan ya, saya akan ini dulu, stop dulu. Nah, tapi sebelum saya break, saya demokan yang pakai skala ini tadi ya. Misalnya saya punya citra gedung sate enggak ya? Gedung sate apa? Ada gedung. Oh, oke. Atau citra apalah? Ya, lah citra babun aja lah ya. Citra babun nih, babun. Jadi clear, ini saya hapuskan semua, C, F sama dengan Imrit
babun BMP, saya inshow F, bukannya ini nih, ini salah nih, paper aja lah ya, atau citra babun PNG. PNG. Oh, masih citra itu. Kayaknya citra. Oh, ada gedung sate ya. Oke, gedung sate. Gedung sate, CPG. Oke, nah sekarang ini akan saya saya skalakan. Jadi G sama dengan 1,2 dikali dengan F. Ya, figur. Show G. Nah, ini perbedaannya. Yang pertama, yang kedua. Ya, oke, kita break dulu ya. Break lagi ya. Kita hormati azan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya ubah gini ya, 1,2 F ditambah misalnya dengan misalnya 10, nah, seperti itu ya. Nah, maka saya figur ini saya insert. Nah, hasilnya menjadi seperti ini, gitu ya. Jadi terserah kita mau menggunakan yang seperti apa, persamaannya bagaimana, bebas, gitu ya. Nah, jadi ini perhatikan ini garis yang ini itu adalah persamaan garis ini ya, persamaan garis 1,2 R itu gini. Jadi ini sumbu X-nya R, sumbu Y-nya adalah S. S sama dengan 1,2 R. Nah, operasi image enhancement yang berikutnya adalah menegatifkan citra atau image negatif. Nah, membuat citra negatif ini adalah dengan membalikkan ya nilai keabuannya, mengkomplementkan citra keabuannya terhadap nilai keabuan terbesar. Ya, jadi kalau misalnya saya memiliki nilai keabuan 0 sampai L1, maka dengan menegatifkan citra itu, artinya saya memetakan nilai keabuan yang baru itu terhadap garis ini. Ya, garis ini kemudian menghasilkan nilai yang baru. Seperti itu. Oke, seperti ini ya. Nah, ini dipetakan ke sini ya. Dipetakan ke sini. Ini R ya, ini S seperti itu ya. Nah, jadi ini sama seperti kita membuat film negatif pada fotografi. Ya, seperti ini citra negatif dari Lena. Caranya adalah dengan mengurangkan nilai keabuan maksimum dikurang dengan R. Jadi kalau misalnya citranya 8 bit ya, maka 255 dikurang R seperti itu ya. Nah, jadi kalau saya punya gambar, saya contohkan dengan Lena dengan ini misalnya saya punya gambar, ini saya hapus lagi ya. Ya, saya clear. Misalnya saya baca citra misalnya citra kameramen PMP ya. Ini adalah gambarnya. Nah, ini citranya. Sekarang saya ingin membuat negatifnya ya. G sama dengan 255 dikurang dengan F. Nah, kemudian figur itu artinya buka window yang kedua untuk menampilkan hasil gambar yang baru. Nah, ini citra negatifnya begini ya. Kalau saya punya untuk citra yang berwarna misalnya saya ganti ya. Nah, saya ganti misalnya
citranya adalah gedung sate. Gedung sate JPG. Nah, kemudian saya lakukan operasi ini. Nah, 255 kurang F. Kemudian saya tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini citra negatifnya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini citra gedung sate, ini citra negatifnya. Seperti negatif film negatif. Nah, citra negatif ini sangat berguna ya. Kalau misalnya citra yang akan kita teliti itu adalah citra yang banyak sekali area hitam. Ya, banyak sekali area hitam di dalamnya. Jadi misalnya pada citra mamografi ini ya. Jadi untuk mendeteksi kanker payudara misalnya ya. Nah, ini adalah citra fotoronsen. Nah, kalau citra fotoronsen itu kan banyak hitamnya, banyak piksel-piksel hitamnya gitu kan. Nah, dengan membuat citra negatifnya, maka akan lebih kelihatan gitu ya, jaringan-jaringan sel di dalamnya itu ya, jaringan pembuluh-pembuluh darah di dalam itu akan kelihatan lebih jelas dengan membuat citra negatif dari gambar ini. Ya, ini citra mamografi namanya ini. Nah, ini diambil dari buku si Gonzales. Atau ini citra foto X dari tangan ya. Ini banyak yang hitam ya, banyak yang hitam. Nah, di sini kita dapat menampilkannya lebih jelas ya, negatifnya. Nah, menegatifkan citra itu adalah salah satu transformasi linear ya, salah satu transformasi linear. Selain transformasi linear, ya, kenapa linear? Nah, karena fungsi transformasinya itu berupa garis lurus. Nah, jadi fungsi yang negatif itu ini ya. Nah, ini fungsi yang negatif itu ini nih. Nah, oke, saya begini. Nah, ini adalah fungsi negatif itu. Ya, garisnya seperti ini. Ya. Nah, sebenarnya selain transformasi linear, terdapat 3 fungsi transformasi dasar yang beroperasi pada aras titik ya. Fungsi linear, ini sudah kita ketahui tadi, yaitu fungsi negatif. Ya, fungsi negatif ini untuk membuat citra negatif. Dan satu lagi fungsi identitas, seperti ini nih, garis Y sama dengan X seperti ini. Ya. Nah, kalau terdapat transformasi identitas ini artinya tidak terjadi perubahan ya. Jadi kalau kita transformasikan terhadap garis Y sama dengan X seperti ini, ya, tidak ada perubahan, artinya tetap sama seperti semula. Yang kedua fungsi logaritma. Ini fungsi transformasi. Ini disebut dengan transformasi log dan transformasi inverse log. Fungsi logaritma itu bentuknya begini nih. Nah, ini fungsi logaritma begitu itu. Nah, ini fungsi log itu seperti ini. Sedangkan yang inverse log yaitu log X pangkat min 1, log X pangkat N min 1 ya. Itu seperti ini. Jadi kalau gini ya. Kalau fx, kalau fungsi log kan seperti ini. Fx sama dengan log X. Maka kalau inverse-nya ya f min 1x gitu ya. Nah, ini inverse dari fungsi ini. Nah, kamu harus tahu bagaimana cara misalnya inverse dari log ini. Ya. Nah, ini inverse log. Ketiga fungsi perpangkatan. Nah, fungsi perpangkatan itu artinya misal kita pangkatkan nilai keabuan itu dengan suatu pangkat. Misalnya R dipangkat dengan 2 gitu ya. Hasilnya adalah S gitu. Ya, itu fungsi pangkat atau pangkat 3. Nah, jadi kalau fungsi pangkat itu grafiknya begini nih. Nah, ini grafik fungsi pangkat. Ya, fungsi pangkat. Nah, ini yang fungsi akar ya. Itu pangkat setengah seperti itu ya, fungsi akar seperti ini. Nah, fungsi akar itu maksudnya gini nih, fungsi akar itu. Nah, akar X, nah gitu ya. Nah, itu ya. Oke, kita lihat ya. Yang pertama adalah transformasi identitas. Ya, fungsi identitas itu yang berwarna merah ini nih. Ya, warna orange seperti ini nih. Ya. Nilai keabuan citra output sama dengan keabuan citra input. Jadi kalau kita transformasikan dengan transformasi identitas, artinya artinya R itu sama dengan S gitu ya. Artinya tidak berubah. Nah, ini sengaja dimasukkan ke grafik ini untuk melengkapi grafik fungsi transformasi tadi ya, meskipun tidak pernah kita pakai.
Kedua, transformasi log. Bentuknya seperti ini. S sama dengan C log 1 tambah R. Ya, 1 tambah R. Nah, fungsi log kan seperti ini nih. Fungsi log. Ya, ini fungsi log seperti ini. Yang ini log. Ya. Nah, jadi kita memetakan nilai keabuan yang baru dengan cara mengalihkan C dengan log dari 1 tambah R. Jadi kalau saya misalnya memiliki suatu nilai keabuan misalnya 40 misalnya ya. Nah, 40 saya tambah dengan 1, kemudian saya log ya, kemudian saya kalikan dengan 3 misalnya. Nah, itu hasilnya S yang baru. Nah, kegunaan transformasi log ini apa? Nah, transformasi log memiliki sifat berikut. Untuk citra yang memiliki rentang yang sempit ya, untuk nilai-nilai keabuan yang rendah, gelap, artinya untuk nilai-nilai keabuan yang di sekitar 0 yang dari daerah sini ya, dan rentangnya sempit, artinya tidak terlalu banyak gitu ya, maka dipetakan menjadi rentang yang lebih luas pada citra luaran. Nah, dapat kita lihat bahwa fungsi log ini ya, kalau misalnya nilainya sekitar di sini nih, sekitar di sini nih. Nah, kalau kita petakan dengan fungsi logaritma, hasilnya menjadi lebih besar kan ya di sini, ya di sini. Ya. Sedangkan untuk citra yang memiliki rentang yang lebar dengan nilai keabuan yang tinggi, seperti di sekitar sini, dengan logaritma ini akan dipetakan menjadi rentang yang lebih sempit, ya, artinya akan dipetakan ke nilai-nilai yang lebih kecil gitu. Nah, hal ini berkebalikan pada transformasi inverse logaritma. Nah, logaritma kebalikannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya citra Lena ini saya logkan, ya, misalnya Zelda ini saya logkan gitu ya. Citra Zelda ini saya logkan, ini atau yang ini aja lah, yang gedung sate ini saya logkan. Jadi misalnya saya memberi hal yang baru, yaitu 10 kali log gitu ya, log F. Nah, log F ya, log F. Agak lupa ya, fungsi log itu fungsi log itu hasilnya real ya. Jadi harus dibulatkan, harus diubah hasilnya itu ke in 8 ya. Nah, saya agak lupa nih kalau di dalam MATLAB itu fungsi log itu seperti apa? Tidak ada fungsi log ya. Apa yang namanya itu ya? Kalau di MATLAB itu log apa gitu atau lon barangkali. Lon barangkali ya. Lon F. Apa seperti itu? Juga nggak ada. Oke lah, nanti kita cari apa nama fungsi logaritma di situ ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah kalau saya kalikan konstanta C-nya 100. Ya, 100. Ya, 100 dikali log 1 tambah R gitu. Jadi nilai pikselnya tambah 1 dilogkan kemudian dikali dengan 100. Ya, ini contoh yang lain. Nah, ini citra original begini saya lakukan transformasi log seperti ini. Jadi yang piksel-piksel yang ini gitu ya, nah, menjadi lebih ini. Sedangkan yang inverse log, nah, seperti ini hasilnya. Ya, inverse log. Nah, transformasi log ini cocok digunakan untuk kasus citra ya yang objeknya itu memancarkan suatu nilai yang melebihi kemampuan alat ya, kemampuan monitor ya, kemampuan monitor untuk menampilkan suatu spektrum nilai yang sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalnya ini adalah hasil spektrum dari suatu citra dengan menggunakan Fourier transform. Nah, kamu belum mengenal Fourier transform ya. Nah, Fourier transform ini mentransformasikan citra ke suatu domain Fourier namanya. Hasil domain Fouriernya itu nilai rentangnya itu melebihi nilai maksimum nilai maksimum intensitas gambar ya.
Fourier, dengan Fourier ini ya. Saya lakukan transformasi dengan Fourier X, Y ini. Nah, hasilnya itu menghasilkan sebuah nilai. Nilainya itu, rentangnya itu misalnya berupa bilangan real. Misalnya rentang hasilnya itu dari suatu nilai, misalnya ya, min 40.000 sampai misalnya plus 40.000. 40.000. Ya kan? Kalau ini nilai ini ditampilkan ke layar oleh peralatan display seperti monitor, jelas nggak mampu dia, nggak sanggup dia gitu lah. Ya, nggak sanggup. Nah, oleh karena itu, suatu cara adalah kita melakukan transformasi log. Kita logkan hasilnya, ya, hasil transformasi Fourier ini, ya. Maka dengan menggunakan transformasi log, C-nya sama dengan 1, maka spektrum Fourier yang nilai rank-nya itu dari 0 sampai 1,5 kali 10 maka 6. Ya, lihat nih, nilai itu dari 0 sampai 1,596. Maka dengan menggunakan transformasi log, maka dapat ditampilkan ke layar ya dalam bentuk seperti ini gitu. Ini hasil menerapkan transformasi log untuk nilai-nilai Fourier transform yang rentang nilainya itu melebihi kapasitas kemampuan peralatan display untuk menampilkan nilai-nilai Fourier spektrum ini. Nah, tentang Fourier ini akan kita bahas nanti lebih spesifik dalam suatu materi namanya transformasi citra. Yang ketiga adalah transformasi pangkat. Transformasi pangkat ini bentuknya S sama dengan CR pangkat. Jadi nilai keabuan itu, R itu, sekarang udah jam berapa ya? Takutnya saya udah mengambil waktu kamu. Oh, udah melebihi waktu kamu nih, ya. Transformasi pangkat itu bentuknya adalah memangkatkan nilai keabuan itu dengan suatu pangkat, ya, pangkat gamma, lalu dikali dengan suatu C. Hasilnya adalah nilai keabuan yang baru. Nah, ini adalah grafiknya nih. Kalau gammanya 25,0, gammanya seperti ini. Gammanya 10, gamma 5. Jadi ini fungsi pangkat nih. Tapi kalau gammanya kecil dari 1, maka grafiknya demikian. Ya, grafiknya. Ini grafik pangkat. Nah, ambil sajalah kalau misalnya gammanya 2 ya, bentuknya parabola kan. Jadi kalau misalnya S sama dengan CR kuadrat, nah ya kuadrat ya, ini CR kuadrat. Berarti bentuk kurvanya itu mendekati gini ya, mendekati 1,5 gini, akan berbentuk parabol. Nah, parabol ya, parabola seperti itu ya. Nah, jadi kalau gammanya kecil dari 1, ini akan mengekspansi nilai-nilai piksel gelap ya. Kemudian akan mengurangi nilai-nilai piksel terang. Nah, ya jelas dong ya, kalau kecil dari 1, maka nilai-nilai piksel gelap artinya nilai yang di sekitar 0 dipangkatkan dengan pangkatnya kurang dari 1, maka nilai-nilai yang gelap itu akan semakin banyak jadinya. Ya, ekspansi itu artinya memperbanyak nilai-nilai piksel yang gelap. Dan mengurangi nilai piksel yang terang. Jadi piksel nilainya mendekati 255 dipangkatkan dengan pangkatnya kecil dari 1, ini akan berkurang nilai pangkatnya. Ya, jadi misalnya kamu punya nilai pikselnya 245, kamu pangkatkan dengan misalnya 0,05. Nah, hasilnya kan akan menjadi lebih kecil ya kan? Akan menjadi lebih kecil. Jadi nilai piksel terang itu, nilai piksel yang terang yang dekat dengan 255 akan menurun nilainya. Tapi kalau untuk piksel gelap, kalau dipangkatkan dengan kecil dari 1 misalnya ya, misalnya 2 dipangkat dengan 0,5, ini akan semakin kecil ya kan? Ya. Atau 3 dipangkat dengan 0,5, ini dengan kecil. Nah, kalau gammanya besar dari 1, ini akan mengurangi nilai-nilai piksel gelap, ya. Karena kalau nilai piksel gelap dipangkatkan dengan yang lebih besar dari 1, misalnya 2 dipangkat dengan 10, misalnya, ini akan lebih besar nilainya. Dan akan mengekspansi nilai piksel terang. Nilai piksel terang yang ke arah 255 dipangkatkan dengan pangkat besar dari 1, nilainya akan bertambah banyak, ya, untuk nilai piksel terang ini. Nah, jika gammanya sama dengan 1 dan C sama dengan 1, dia akan menjadi transformasi identitas. Ya. Nah, beberapa device, alat penangkap gambar maupun printer maupun menampilkan itu melakukan respon berdasarkan hukum pangkat ya, dan
dan ini akan perlu koreksi. Nah, nanti kita akan bahas yang namanya gamma correction pada pada kuliah hari Rabu nanti. Oke, saya mengambil waktu kamu ini ya. Saya cukupkan sampai di sini saja materinya. Ya, ada pertanyaan nggak? Kalau ada 1-2 pertanyaan menjelang kita tutup, ada? Bisa dipahami? Oke, kalau tidak ada, apa? Ada? Bisa dipahami, Pak. Oke, kalau tidak ada maka saya akhiri sampai di sini pertemuan hari ini. Kita lanjutkan nanti hari Rabu, ya, hari Rabu nanti. Oke guys, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.